Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Kami harap teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia pastinya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 10, mata kuliah Introducing for Communication Arts University, yang beranggotakan Khairunisa, yaitu saya sendiri, dan ada Kak Anissa Zulkaidah. Untuk Kak Anissa, say hello dulu dong. Halo. Selanjutnya ada Kak Keisha Nafriza. Kak Keisha, mana nih suaranya? Halo. Selanjutnya ada Kak Rahmi Endah Pratiwi. Mana nih Kak Rahmi? Dan juga ada Kak Rafli Alif Ramadan. Kak Rafli, boleh dong say hello dulu. Halo. Hari ini kami akan memaparkan hasil observasi kami mengenai sistem komunikasi dalam komunitas. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi merupakan salah satu poin utama bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya, di mana pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan lepas dari interaksi antara sesama ataupun dengan batinnya sendiri. Demi keefektifan interaksi, maka dibutuhkan komunikasi yang baik dan benar, sehingga pesan yang dikirim dan diterima merupakan satu kesatuan yang mengandung makna yang sama. Dan juga manusia terkenal dengan kehidupan berkelompoknya, sehingga hal ini menyebabkan munculnya banyak perspektif mengenai komunikasi kelompok. Seperti yang kita tahu, komunikasi kelompok juga dalam arti besarnya merupakan interaksi yang melibatkan 3 orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama. Tetapi hal ini juga yang menyebabkan munculnya beberapa rintangan dan hambatan karena banyaknya kepala yang berinteraksi dalam komunikasi tersebut. Hal inilah yang membuat kami tergerak untuk melakukan wawancara dengan salah satu komunitas, yaitu komunitas Karang Taruna Bumi Harapan Desa Cibiluh Hilir, untuk mengetahui bagaimana sih sistem komunikasi kelompok yang dilakukan di komunikasi tersebut, dan apa saja solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi oleh dalam komunitas tersebut. Dan untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Kak Rahmi. Untuk Kak Rahmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pengertian dari Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi sosial, wadah pengembangan generasi belia yang tumbuh dan bisa berkembang atas dasar pencerahan dan tanggung jawab sosial berdasarkan dan oleh masyarakat generasi belia pada daerah desa atau kelurahan, dan terutama berkecimpung pada bidang bisnis kesejahteraan sosial. Lanjut. Untuk profil komunitasnya, nama komunitas Karang Taruna Bumi Harapan Cibiluh Hilir didirikan tahun 2017 yang beranggotanya yang sebagai ketua yaitu Verly Rizky Pratama. Untuk sekretarisnya Fitria Devianti dan untuk bendaharanya Devina Anggraeni. Komunitas Karang Taruna Bumi Harapan Cibiluh Hilir memiliki jumlah anggota saat ini 30 anggota. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Rahmi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Rafli. Untuk Kak Rafli, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kalau saya di sini akan membacakan visi misi dari Karang Taruna Bumi Harapan Cibiluh Hilir. Pertama, dari Karang Taruna Bumi Harapan ini adalah mewujudkan tali persaudaraan antara pemuda yang baik untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan yang bermanfaat baik di masyarakat maupun di lingkungan sekitar dan menciptakan generasi yang muda, tangguh, sopan, santun, dan berkualitas dalam bermasyarakat.
Dan untuk misinya tersendiri, Karang Taruna Bumi Harapan memiliki 5 misi tersendiri, yaitu diantaranya yang pertama, untuk mempererat tali persaudaraan antar pemuda-pemudi dengan mengadakan pertemuan rutin. Yang mengadakan kegiatan-kegiatan di setiap hal besar. Ketiga, turut serta membantu masyarakat. Yang keempat, menciptakan pemuda-pemudi yang aktif, kreatif, sopan, santun, dan berkarakter. Yang terakhir, turut membantu dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Itu untuk visi dan misi dari selanjutnya di sini juga saya akan membahas kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna Bumi Harapan ini. Di antaranya ada acara perlombaan pada Hari Kemerdekaan pada umumnya ya Karang Taruna lah, seperti hari-hari nasional besar melakukan acara tersendiri. Ada acara pada hari-hari besar nasional, ada juga beberapa program yaitu bank sampah, beras perelek, dan pembudidayaan anggur yang telah dilaksanakan oleh Karang Taruna Bumi Harapan ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada Kakak Ocha. Baik, terima kasih untuk Kak Rafli atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anissa. Untuk Kak Anissa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kakak Ocha. Komunikasi dalam komunitas. Komunitas Karang Taruna Bumi Harapan Cibiru Hilir lebih mengutamakan komunikasi secara tatap muka agar dapat membentuk karakteristik setiap anggota. Karena dengan bertatap muka, ketua dan anggota komunitas dapat melihat respon dan lebih mudah dalam berdiskusi. Yang kedua, komunitas juga memberikan pengaruh yang baik bagi setiap anggota dan juga bagi masyarakat sekitar. Karena mengadakan kegiatan yang positif, di mana di dalam komunitas Karang Taruna Bumi Harapan Cibiru Hilir juga memberikan dampak atau pengaruh terhadap anggota dan masyarakat sekitar, seperti konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok. Fasilitasi sosial adalah kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton oleh kelompok. Polarisasi, yaitu kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Dan juga mengadakan kegiatan yang positif itu diantaranya memperingati Hari Nasional, bakti sosial, beras perelek, menanam anggur yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang ketiga, komunitas Karang Taruna Bumi Harapan menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketua juga menerima saran dan kritik yang diberikan oleh setiap anggota, di mana mereka menggunakan sistem kepemimpinan secara demokrasi dengan anggota yang dapat memberikan saran dan kritik. Keempat, banyak melakukan kegiatan diskusi, kumpul bersama, evaluasi, atau sekedar sharing. Biasanya diadakan setiap minggu. Hal ini mereka lakukan untuk saling mendekatkan diri satu sama lain dan untuk meningkatkan rasa solidaritas antar anggota. Yang terakhir, komunitas Karang Taruna Bumi Harapan tidak memiliki aturan yang formal karena bertujuan untuk membebaskan setiap anggotanya untuk berekspresi. Mengapa demikian? Karena setiap anggota Karang Taruna Bumi Harapan Cibiru Hilir mendapatkan kebebasan yang sama untuk mengekspresikan diri atau untuk mengajukan suatu acara agar Karang Taruna mendapat preferensi untuk suatu acara. Begitu Kakak Ocha. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Anissa atas materi yang telah disampaikan. Maka kesimpulan terakhir dalam presentasi kami akan dibawakan oleh Kak Keisha. Untuk Kak Keisha, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk meminimalisir hambatan yang telah disebutkan tadi,
Maka alangkah baiknya para anggota komunitas memperhatikan beberapa hal. Seperti contohnya, yang pertama, komunikasi bisa terhambat karena adanya perbedaan visi dan misi. Dan memperjelas mengenai visi misi komunitas tersebut. Yang kedua, melakukan pendekatan secara emosional dengan cara sering berkumpul untuk menjalin solidaritas antar anggota. Yang ketiga, memilih cara kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian komunitas dan berani untuk menyampaikan perasaan atau ide gagasan untuk memperkuat komunikasi di dalam komunitas tersebut. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih kepada para anggota yang telah bekerja keras untuk presentasi hari ini. Saya sebagai moderator, izin menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.